Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini yang beranggotakan Teva Dewi Septiana, Tri Antika, Tri Amelia, Yanfa, dan saya Wian Anggraini akan mempresentasikan ASKAP pada Nyonya Y dengan diagnosa medis anemia di ruangan Ashifa. Anemia adalah keadaan yang ditandai dengan kurangnya hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk meningkatkan oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kaji pasien itu pada tanggal 12 Januari pukul 1 siang pada Nyonya A yang berumur 55 tahun eh, asal dari Karangtengah dengan diagnosa medis anemia. Untuk penanggung jawabnya itu adalah Nyonya S, yaitu saudaranya yang berumur 48 tahun. Jadi riwayat kesehatannya itu keluhan utama saat masuk itu pasien mengatakan nafas terasa sesak, badan lemas, kepala pusing, serta dada terasa sakit. Untuk keluhan utama saat pengkajiannya itu pusing, riwayat pengkajian sekarang itu pasien mengatakan kepala pusing, nafas terasa sesak, badan lemas, dan dada nyeri. Riwayat penyakit terdahulunya yaitu badan sering lemas dan pusing yang datang tiba-tiba saat beraktivitas. Riwayat penyakit keturunannya itu tidak ada. Dan kami mengecek tanda-tanda vitalnya dengan tekanan darah 190/87, suhu 36,6, nadinya 81, dan pernafasannya 91. Keadaan umumnya itu sakit sedang dengan skala nyeri 4 di daerah dada. Untuk berat badan Nyonya N itu 68 kilo, tinggi badannya itu 153, dan untuk IMT-nya itu 29,05. Nyonya Y itu sikapnya terlihat gelisah, untuk personal hygiene-nya itu bersih. Untuk pemeriksaan itunya, alhamdulillah normal. Selanjutnya ada pola Gordon atau sebelum dan selama sakit. Pada pola Gordon itu, pola persepsi dan pemeriksaan kesehatan. Sebelum sakitnya itu pasien jarang sakit, kontrol kesehatan tidak rutin. Dan saat sakit itu pasien menyadari tubuh lemas dan cepat lelah. Lalu ada pola nutrisi metabolik. Biasanya itu pasien makan 3 kali sehari dengan porsi sedang. Sedangkan saat sakit, nafsu makan menurun. Untuk pola eliminasi itu BAK dan BAB teratur, tetapi saat sakit itu BAK normal, BAB kadang konstipasi. Pola aktivitas dan latihannya itu eh, sebelum sakitnya aktivitasnya mandiri, tapi saat sakit mudah lelah dan aktivitas itu dibantu oleh keluarga. Untuk pola istirahat dan tidur itu biasanya 6 sampai 7 jam biasanya, sedangkan pada saat sakit itu tidurnya terganggu karena merasakan pusing dan sakit. Untuk data penunjangnya itu hemoglobinnya 6,4, yaitu anemia berat. Lalu ada leukosit 11,91, itu ringan. Hematokrit 21,3 itu penurunan volume sel darah merah. Eritrositnya 2,06
itu jumlah sel darah merah rendah. Lalu ada juga program terapinya, ada beberapa obat yang diberikan dari pihak rumah sakit, yaitu seperti injeksi NS, injeksi Furo, injeksi Ceftriaxone, injeksi OMZ, eh, Captopril, adalah oron, kurkuma, Puralex, NAC, dan Cande. Untuk analisis datanya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Tri Amelia. Selanjutnya ada analisa data. Untuk diagnosa yang pertama, data subjektifnya pasien mengatakan sesak napas, terutama saat beraktivitas. Lalu pasien mengeluh nafas terasa pendek dan cepat. Selanjutnya, pasien mengatakan mudah lelah. Data objektifnya, pola nafas pasien dangkal dan tidak teratur, tampak penggunaan otot dan tampak penggunaan otot bantu nafas. Lalu frekuensi nafas meningkat menjadi 28 kali per menit. Diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif. D0005, etiologi deformitas dinding dada. Diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas D0056, etiologinya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Data subjektifnya, pasien mengatakan badan terasa lemas, pasien mengatakan sesak saat beraktivitas, pasien mengeluh mudah lelah saat beraktivitas ringan seperti berjalan ke kamar mandi, pasien mengatakan kepala sering pusing. Data objektifnya, pasien tampak lemas, konjungtiva pucat, kulit tampak pucat, dan akral terasa dingin. Lalu diagnosa yang ketiga ansietas D0080, etiologinya krisis situasional. Data subjektifnya pasien mengatakan bahwa merasa bingung akan kondisi tubuhnya saat ini. Pasien mengatakan bahwasanya merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya saat ini. Pasien mengatakan takut penyakitnya bertambah parah. Pasien mengatakan sering merasa gelisah terutama saat sendirian. Data objektifnya, pasien tampak gelisah dan tegang, ekspresi wajah tampak khawatir, pasien sering bertanya tentang kondisi dan perawatan yang dijalani. Selanjutnya ada rumusan diagnosa keperawatan. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada dibuktikan dengan sesak nafas, penggunaan otot bantu pernafasan. Yang kedua, diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dibuktikan dengan disipneu, pasien mudah lelah. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan krisis situasional dibuktikan dengan pasien merasa bingung dan khawatir, pasien tampak gelisah. Prioritas diagnosa keperawatan, yang pertama pola nafas tidak efektif, yang kedua intoleransi aktivitas, yang ketiga ansietas. Selanjutnya ada perencanaan intervensi. Pada diagnosa yang pertama, setelah dilakukan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola nafas L.01004 membaik dengan kriteria hasil disipneu menurun dari awal 3 akhir 5. Penggunaan otot bantu menurun awal 3 akhir 5. Intervensinya yaitu manajemen jalan nafas I01011. Observasi yang pertama monitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas. Lalu monitor bunyi napas tambahan misalnya gurgling, mengi, mengi, wheezing, rongki, kering.
Lalu diagnosa yang kedua, inter- intervensi dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan toleransi aktivitas L05047 meningkat dengan kriteria hasil keluhan lelah menurun, dyspnea menurun. Intervensinya manajemen energi I05178. Lalu diagnosa yang ketiga yaitu ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat ansietas L09093 menurun dengan kriteria hasil, verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat trauma yang dihadapi menurun. Dengan intervensi reduksi ansietas I09314. Lalu selanjutnya ada implementasi pada diagnosa yang pertama, monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, memonitor pola nafas, respon pasien, klien tampak bernafas cepat dan dangkal, respirasi 28 kali per menit, klien mengatakan napasnya berat. Implementasi pada diagnosa yang kedua mengkaji kemampuan aktivitas dasar, menganjurkan banyak istirahat, memantau tanda-tanda vital sebelum dan sesudah. Respon pasien tampak lemah saat duduk. Pasien mengatakan cepat lelah. Lalu diagnosa yang ketiga mengkaji tingkat kecemasan, memberikan kesempatan klien mengungkapkan perasaan, menjelaskan secara sederhana tujuan pemasangan nasal kanul. Respon pasien klien tampak gelisah. Klien mengatakan takut akan kondisinya. Klien mulai tenang setelah diberikan penjelasan. Implementasi hari kedua, yang pertama, evaluasi pada diagnosa keperawatan yang pertama. Subjektif, pasien mengatakan napas terasa berat dan mudah lelah, mudah sesak. Objektifnya, respirasi 28 kali per menit, napas tampak dangkal, terpasang nasal kanul, oksigen 41 pm, SPO 96%. Masalah belum teratasi. Planning, lanjutkan terapi oksigen, monitor pola napas, ajarkan napas dalam. Diagnosa yang kedua, subjektifnya pasien mengatakan cepat lelah saat beraktivitas. Objektifnya pasien tampak lemah saat duduk. Nadi meningkat setelah aktivitas ringan. Masalah belum teratasi. Planning, bantu aktivitas ringan, atur jadwal istirahat dan ringan. Pada diagnosa yang ketiga, subjektifnya pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya. Pasien tampak Objektifnya, pasien tampak gelisah, sering bertanya tentang kondisinya. Ansietas belum teratasi. Planning, lanjutkan komunikasi terapeutik dan edukasi sederhana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yanfa Hanifah. Selanjutnya itu pada bab 3 yaitu resume jurnal. Untuk judul artikel jurnal yang kita angkat yaitu edukasi penanggulangan anemia pada remaja putri dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk nama penulisnya yaitu Fatihah Wari Nurjanah.
dengan tahun terbit jurnalnya yaitu 2023. Lalu untuk tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada remaja putri mengenai anemia serta cara penanggulangannya melalui terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk mencegah komplikasi jangka panjangnya. Lalu untuk kata kunci yang kita pencarian pada jurnal yaitu kata kunci anemia, lalu remaja putri, farmakologi, serta non-farmakologi. Untuk sumber base ya, data yang digunakan yaitu data diperoleh secara langsung atau data primer dari hasil pengukuran tingkat kecemasan pasien. Waktu penelusurannya yaitu sekitar pada jurnal ini kita sekitar pada 19 Januari hingga 20 Januari 2006. Untuk kriteria artikel yang dipilih yaitu artikel ini merupakan laporan pengabdi masyarakat yang dilakukan di lingkungan sekolah yaitu pada SMA Negeri 3 Sukoharjo. Untuk jumlah artikel yang kita gunakan yaitu satu artikel penelitian utama. Lalu yang selanjutnya itu ada ekstraksi pada data yang artikel. Yang pertama ada desain penelitian. Untuk desain penelitian ini yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif menggunakan metode ceramah, diskusi, kelompok kecil, dan tanya jawab. Untuk variabel yang diteliti yaitu ada variabel independen yang ada itu edukasi penanggulangan anemia. Yang kedua itu ada terapi farmakologi. Yang ketiga ada terapi non-farmakologi. Untuk variabel dependennya yaitu ada pengetahuan remaja putri tentang anemia. Lalu ada juga ada variabel subjeknya yaitu pada remaja putri. Untuk sampel, besar sampel dan teknik sampling ini ada 30 siswa kelas 11 SMA Negeri 3 SMA Negeri 3 Sukoharjo dengan teknik sampling sasaran ditentukan melalui tahap survei dan koordinasi dengan pihak sekolah. Lalu untuk instrumen yang digunakan yaitu pada jurnal kuesioner berisi 15 pertanyaan untuk pretest dan posttest, serta juga ada media edukasi berupa leaflet. Untuk intervensi yang diberikan pada kelompok intervensi ini yaitu ada tahap persiapan yaitu melakukan survei lokasi dan pembuatan media edukasi yaitu leaflet. Untuk tahap pelaksanaan yaitu pemberian materi melalui ceramah, pretest, diskusi kelompok kecil dibagi menjadi 3 kelompok, dan pemberian tablet efek gratis. Lalu untuk intervensi pada kelompok kontrol yaitu tidak ada kelompok kontrol karena penelitian ini berbentuk pengabdian pada satu kelompok sasaran. Untuk keluaran yang diamati yaitu tingkat pengetahuan siswa dan keaktifan mereka dalam diskusi mengenai pencegahan anemia. Lalu untuk analisis statik yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk melihat peningkatan pengetahuan dalam bentuk persentase. Lalu untuk hasil penelitiannya yaitu terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan dari skor awal yaitu 30% menjadi 80%. Lalu untuk siswa menjadi lebih paham bahwa anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi sayur atau buah yang mengandung zat besi dan vitamin C. Lalu juga ada hasilnya ditentukan fakta awal bahwa banyak siswa yang
sebelumnya tidak mengetahui bagaimana pentingnya pencegahan anemia sejak dini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu edukasi efektif ini meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya anemia dan cara penanggulangannya, sehingga diharapkan dapat menurunkan prevalensi anemia di kalangan remaja putri. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reva. Untuk selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama ada respon pasien setelah dilakukan tindakan. Setelah dilakukan tindakan berupa edukasi penanggulangan anemia melalui beberapa metode yang telah dilakukan, itu menunjukkan hasil bahwa sebagai sasaran hasil itu positif. Terlihat dari meningkatnya partisipasi aktif siswa selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi kelompok kecil, di mana siswa mampu mengajukan pertanyaan kritis terkait anemia, penyebab, dampak, serta cara penanggulangannya. Lalu pembahasan berdasarkan literatur dan jurnal pendukung. Edukasi kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja putri terhadap anemia. Literatur menyebutkan bahwa anemia pada remaja putri sebagian besar disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, menstruasi, dan pola makan yang tidak teratur. Lalu ada kendala dan permasalahan selama implementasi tindakan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan awal peserta mengenai anemia sehingga membutuhkan penjelasan dasar secara lebih rinci. Yang kedua, persepsi negatif terhadap konsumsi tablet VE terutama terkait efek samping seperti mual dan nyeri lambung. Dan yang ketiga, pola makan remaja yang tidak teratur. Lalu ada implikasi keperawatan. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet FE melalui edukasi dan monitoring. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, khususnya pola makan bergizi seimbang. Lalu melakukan upaya promotif dan preventif untuk mencegah anemia sejak usia remaja sebagai persiapan kesehatan reproduksi di masa depan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Tri Antika. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Anemia merupakan masalah kesehatan yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis apabila tidak ditangani secara optimal. Upaya penanggulangan anemia dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang penyebab, dampak, serta pencegahan anemia dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Edukasi yang diberikan secara sistematis mampu meningkatkan pemahaman individu sehingga mendorong perilaku hidup sehat. Pada pasien dengan anemia, masalah keperawatan yang sering muncul meliputi gangguan pola napas, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan kesinambungan sesuai standar keperawatan mampu memperbaiki kondisi pasien, ditandai dengan berkurangnya keluhan sesak napas, meningkatnya toleransi aktivitas, serta menurunnya tingkat kecemasan. Asuhan keperawatan berperan penting dalam mendukung proses pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien. Kemudian ada saran, yang pertama bagi tenaga kesehatan, yang kedua bagi pasien dan keluarga, yang ketiga bagi institusi pendidikan. Yang keempat bagi penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.